latar belakang masalah di dalam penelitian pendidikan anak usia dini, substansinya adalah penjelasan atau penggambaran terkait dengan persoalan atau permasalahan yang akan kita teliti. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 hal atau 3 fakta yang perlu diperhatikan dalam menuliskan latar belakang masalah dalam penelitian. 3 hal atau 3 fakta itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah fakta empiris. Fakta empiris berkaitan dengan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Misalnya, kita akan mengkaji fakta empiris yang terkait dengan kemampuan literasi anak usia dini, maka di sini fakta empirisnya adalah bagaimana sebenarnya kemampuan literasi anak usia dini di lapangan, atau bagaimana kemampuan anak usia dini yang ada di sekolah atau satuan lembaga pendidikan tertentu. Atau bisa juga kita akan meneliti terkait dengan kemandirian anak usia dini. Maka fakta empiris yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kemandirian anak usia dini yang akan kita teliti. Atau bisa juga kita akan meneliti nilai kemandirian yang ada di dalam sebuah buku. Maka fakta empiris itu kaitannya dengan nilai-nilai kemandirian yang ada di buku itu seperti apa. Inilah yang disebut dengan fakta empiris. Yang kedua, latar belakang masalah harus menyajikan fakta teoretis. Fakta teoretis ini berkaitan dengan konsep-konsep atau teori-teori yang akan kita gunakan di dalam menjelaskan fakta empiris. Misalnya, kalau kita mau meneliti tentang kemandirian anak usia dini, maka fakta teoritisnya terkait dengan pendapat-pendapat pakar, pendapat-pendapat ahli yang membahas tentang kemandirian anak usia dini itu seperti apa. Kalau kita akan meneliti tentang kemampuan literasi anak usia dini, maka di fakta teoritis ini menghadirkan tentang pendapat-pendapat teori, konsep-konsep yang terkait dengan literasi anak usia dini itu seperti apa. Inilah yang kemudian dijelaskan di fakta teoretis. Yang ketiga adalah fakta riset. Fakta riset itu berkaitan dengan riset-riset yang telah dilakukan yang membahas kaitannya dengan fenomena yang akan kita teliti. Atau riset yang membahas tentang konsep yang akan kita teliti. Misalnya, fakta empirisnya adalah kemandirian anak usia dini. Fakta teoritisnya adalah kemandirian anak usia dini. Maka di fakta riset ini, latar belakang menyajikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kemandirian anak usia dini. Disinilah kemudian fakta riset disajikan juga di dalam latar belakang masalah. Untuk itu, saat kita membahas tentang latar belakang masalah, hal-hal yang perlu kita tuliskan di dalam latar belakang masalah penelitian terkait dengan 3 hal. Latar belakang masalah harus membahas tentang fakta empiris yang akan kita teliti, tentang fakta teoritis atau konsep teori yang akan kita gunakan, dan fakta riset terkait dengan riset-riset yang telah dilakukan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara menuliskan latar belakang masalah? Nah, secara umum, banyak berbagai variasi yang bisa kita lakukan di dalam menulis latar belakang masalah. Nah, di sini saya akan coba sajikan tentang satu model penulisan latar belakang masalah. Pertama, latar belakang masalah dapat dimulai dengan menyajikan fakta empiris, yaitu fenomena-fenomena yang akan kita teliti bisa kita sajikan terlebih dahulu. Nah, data-data
atas fenomena yang akan kita teliti itu bisa berangkat dari data-data informasi yang terkait dengan misalkan data observasi, data dokumentasi, ataupun data-data wawancara yang semuanya kita sajikan di data empiris di dalam penulisan latar belakang terkait dengan fenomena yang akan kita teliti. Misalkan kita akan meneliti kemandirian anak usia dini atau kemampuan literasi anak usia dini, maka di latar belakang masalah ini dibahas dulu keterkaitannya dengan bagaimana kemandirian anak usia dini sekarang, atau kemandirian anak usia dini di suatu lembaga tertentu, atau bagaimana kemampuan literasi anak usia dini yang sekarang. Nah, apabila fakta empiris ini telah disajikan di dalam latar belakang, langkah selanjutnya yang bisa kita tuliskan adalah menuliskan fakta teoretisnya. Kumpulkan, kaji terkaitannya dengan konsep-konsep, teori-teori yang akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, kemudian kita sajikan konsep-konsep itu secara mendetil, secara konseptual yang ada di dalam latar belakang masalah. Jadi, setelah kita menceritakan tentang fenomena kemandirian anak usia dini, maka jelaskan di situ melalui konsep apa itu kemandirian anak usia dini dalam berbagai pakar atau pendapat. Melalui penjelasan konsep inilah, maka nanti kita akan melihat kesenjangan yang terjadi antara kenyataan yang ada di fakta empiris dengan konsep ideal teoretik yang ada di fakta teoretik. Disinilah kemudian persoalan itu akan muncul. Misalnya, kita menjelaskan bahwa kemampuan literasi anak usia dini di suatu satuan lembaga pendidikan tertentu harusnya bisa sampai kepada pengenalan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ini fakta empiris, tetapi kenyataan di lapangan yang ada di fakta empirisnya, kemampuan anak usia dini di lapangan tidak sampai di situ. Inilah yang disebut dengan persoalan. Nah, langkah yang ketiga kemudian adalah setelah kita menyajikan fakta empiris, kemudian fakta teoretis, maka kita akan menyajikan fakta riset. Apa itu fakta riset? Fakta yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan persoalan yang akan kita bahas. Misalnya tadi kita bersambung, apabila fakta empirisnya adalah kemampuan literasi anak usia dini, teori dan konseptualnya sebagai fakta teoritisnya adalah literasi anak usia dini, maka di sini kita harus mencari riset atau penelitian, hasil penelitian yang terkait dengan kemampuan literasi anak usia dini. Nah, setelah kita mendapatkan misalnya melalui jurnal-jurnal ilmiah yang ada, ya, artikel-artikel ilmiah, maka hasil penelitian itu bisa kita sajikan di latar belakang masalah setelah kita menuliskan fakta empirik dan fakta teoritis, baru kemudian fakta riset. Setelah fakta riset dijelaskan, disitulah kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa penelitian kita akan bisa dilakukan dari satu sisi, misalkan aspek literasi kemampuan anak usia dini, dan kemudian kita bisa menyimpulkan di akhir latar belakang masalah bahwa fokus penelitian kita adalah kemampuan literasi anak usia dini di satu lembaga atau satuan pendidikan anak usia dini tertentu. Apabila kita sudah membuat closing, membuat statement kesimpulan inilah, disinilah kita berarti sudah menuliskan latar belakang masalah di dalam suatu penelitian.